Jika tidak ada tsunami politik, gempa politik atau banjir bandang politik, ya sedikit lagi kemenangan itu diberikan kepada pasangan calon nomor 2, Prabowo dan Gibran. Dan karpet merah segera dibentangkan dan kita akan tahu 2024 adalah milik Prabowo dan Gibran. Pertanyaannya adalah, demikiankah halnya? Bukan partai politik. Kita akan mempercakapkan terkait dengan tagar yang ada ini, yang viral belakangan ini di media sosial terkait dengan tagar Solo bukan Gibran atau Gibran bukan Solo, yang ditempel di baliho-baliho di ruang publik dan juga dinyanyikan yel-yelnya oleh Barisan Merah. Saya kira, saya sependapat, saya setuju bahwa isi dari atau substansi dari tagar itu memang menyatakan kebenaran kalau itu berkaitan dengan bahwa Solo itu memang tidak bisa diwakilkan oleh yang namanya Gibran, ya, seorang pribadi. Tetapi yang tidak pernah diperhatikan atau abai diperhatikan adalah siapa Gibran ini dalam posisi sebagai wali kota. Sebagai seorang wali kota, pemerintah, ya, kepala pemerintahan daerah Solo, ya, itu mau menunjukkan bahwa posisi, otoritas posisi dan otoritas fungsi yang dia miliki sekarang itu diperoleh dari legitimasi suara mayoritas loh. Ya, suara mayoritas itu artinya itu publik warga kota Solo itu mayoritas memberikan dukungan kepada Gibran sebagai wali kota. Artinya itu masih ada satu ikatan yang belum pudar, yang belum luntur, yang belum ditinggalkan. Ya, tapi bagaimana polarisasi berikutnya itu lain soal. Tapi mari kita lihat ya, belakangan ini memang gencar sekali ada upaya-upaya yang ingin mendelegitimasi tentang kepercayaan publik kepada Gibran. Sayangnya upaya itu sebenarnya adalah upaya blunder, upaya menggembosi diri sendiri, ya. Berniat untuk menggembosi orang lain, tetapi sebenarnya terjadi kebocoran, ya. Ingin membocor haluskan, ya, potensi calon yang lain, tetapi sebenarnya menggembosi, ya, dengan lubang yang besar pada diri sendiri. Nah, ini merupakan sebuah kerugian bagi siapapun pihak yang melakukan itu, ya. Jadi saya kira publik ini perlu tahu, ada peribahasa yang mengatakan semakin dibabat semakin merambat. Ya, jadi sesuatu ungkapan yang ini tidak bisa diberantas begitu loh. Ya. Ada juga kalau kita mengatakan bahwa kalau bola pingpong itu kita hempaskan ke bawah, ya, dan dia akan melenting lebih tinggi lagi. Bahkan ketika ada sebuah bola yang kita tenggelamkan di dasar air, dilepaskan dia melompat. Ini ada energi yang jauh lebih besar kelipatannya yang terjadi. Dan ini berlaku pada event, pada peristiwa, pada fenomena Gibran dan Prabowo ini. Jadi ketika ada pihak-pihak yang mencoba untuk mendelegitimasi kepercayaan publik terhadap, sebenarnya sia-sia saja sebenarnya. Ya, setiap calon punya opportunity, punya peluang yang sama sebenarnya. Ya, tetapi bagaimana mereka melakukan kampanye menerapkan strategi-strategi yang bisa menarik perhatian publik, simpati publik, itu jauh lebih produktif, konstruktif, ya, progresif ketimbang tadi itu memunculkan hal-hal yang seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita berpesta, berdemokrasi dengan punya pilihan masing-masing dan kemudian kita boleh menghadirkan pada kelompok paslon manapun, bebas, berpindah pun bebas. Tetapi untuk fenomena Gibran saya kira saran bagi para calon yang lain sebaiknya tegak lurus dengan visi dan misi masing-masing dan biarkan publik untuk memberikan penilaian mana yang terbaik. Ya, soal karpet merah tadi, soal data elektabilitas, semuanya itu masih bisa katakanlah ditawar lah. Tetapi kalau kemudian tren ini terus-menerus terjadi, pembulian-pembulian ini terus terjadi, saya kira itu hanya untuk meninggikan suara yang dipandang dizolimi atau menjadi korban-korban pembulian itu, bukan partai politik.